Shalom saudara dan saudari, dalam Alkitab ada mengatakan, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama, kita mulakan kebaktian kita. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Pada saat ini mari kita berikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita dengan lagu-lagu untuk memegahkan nama Tuhan atas kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita puji Tuhan kita. Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal, yang mengubahkan segenap hatiku. Masa depanku ada di tanganmu, takkan ku takut, kau besertaku. Bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam. Depanku ada di tangan-Mu, takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah sejahtera
Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan dipetik daripada Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 hingga 24. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku,
Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?" Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu." Firman-Nya, "Aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, "Tuhan itu keselamatan." Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Sebentar lagi kami ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi. Saya ingin memulai dengan satu pertanyaan. Apakah perkara-perkara di dalam kehidupan kita yang mungkin sahaja merampas damai sejahtera kita? Sekiranya kita memerlukan damai sejahtera, di manakah kita boleh menemukannya? Di dalam pembacaan kita pada pagi ini yang berdasarkan kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, kita mempelajari tentang seorang pribadi yang bernama Gideon. Nah, siapakah Gideon ini?
Gideon adalah seorang yang berasal daripada suku kaum Manasye. Suku kaum Manasye berasal daripada suku kaum Yusuf, dan seperti yang kita sedia maklum, suku kaum Yusuf adalah salah satu daripada suku bangsa Israel. Ketika nama Gideon disebut dalam teks pembacaan kita pada pagi ini, kita mendapati bahwa Gideon sedang berada dalam ketakutan. Dikatakan bahwa sementara dia melakukan pekerjaan hariannya, kita mendapati bahwa dia sedang bersembunyi di tempat pemerasan anggur dengan tujuan supaya terhindar daripada pemerhatian musuhnya. Boleh dikatakan bahwa Gideon dan kaum sebangsanya berada dalam keadaan yang tidak aman, tidak tentram, dan sudah lama mereka kehilangan damai sejahtera mereka. Bagaimanakah mereka mendapatkan kembali damai sejahtera mereka yang sudah hilang? Nah, di dalam pembacaan kita pada pagi ini sekurang-kurangnya ada 3 hal yang boleh kita pelajari. Yang pertama, mereka harus kembali semula kepada Tuhan Jehovah Shalom. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan Jehovah Shalom? Dalam Alkitab mengatakan bahwa Jehovah Shalom bermaksud Tuhan adalah damai sejahtera. Mari kita lihat bersama di dalam ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6. Nah, saya akan membacakan beberapa ayat saja dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pergunungan, yaitu gua-gua dan kubu-kubu. Jadi di dalam ayat yang pertama sehingga ayat yang kedua kita difahamkan bahwa Gideon dan bangsa Israel sedang berada di bawah penindasan. Mereka berada di bawah penindasan orang-orang Midian dan mereka hidup dalam ketakutan, ataupun dalam perkataan lain mereka hidup di luar daripada damai sejahtera. Nah, di dalam ayat yang keempat dikatakan, berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ayat yang ke-6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Jadi dalam ayat yang keempat dan ayat yang ke-6 kita difahamkan bahwa bangsa Israel berada dalam kesengsaraan. Mereka menderita, mereka sengsara disebabkan oleh orang-orang Midian. Nah, apakah yang berlaku? Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi sampai di ayat yang ke-6 kita difahamkan bahwa bangsa Israel menyadari keadaan mereka. Selama itu mereka meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah kepada berhala-berhala. Mereka menyembah kepada Baal, tetapi ternyata
Mereka menyadari bahwa dalam situasi sedemikian, Baal ataupun berhala-berhala yang mereka sembah tidak dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Mereka sampai kepada satu titik pemahaman bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan, hanya Tuhanlah sumber damai sejahtera bagi mereka. Sebab itu dalam ayat yang ke-6 dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi saudara dan saudari, apakah pada hari ini kita menghadapi masalah ataupun cabaran ataupun ketakutan yang mungkin merampas damai sejahtera kita? Dalam pembelajaran kita melalui firman Tuhan pada pagi ini, kita didorong untuk kembali ataupun datang kepada Tuhan yang adalah Jehovah Shalom. Karena hanya di dalam Tuhan kita menemukan damai sejahtera yang sebenarnya. Amin. Yang kedua, dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, kita mendapati bahwa Gideon dan bangsa Israel menyadari bahwa ketaatan kepada Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Saya ingin bacakan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Ayat 10, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Nah, di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10, kita difahamkan bahwa puncak utama mengapa bangsa Israel kehilangan damai sejahtera mereka adalah karena mereka berubah setia. Mereka telah meninggalkan Tuhan sehingga mereka jatuh ke tangan musuh yang ada di sekitar mereka. Tetapi dalam situasi seperti ini, apabila mereka sadar bahwa berhala-berhala yang mereka sembah pada waktu itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada mereka, mereka sampai kepada satu titik kesadaran bahwa sudah tiba waktunya bagi mereka untuk kembali semula kepada Tuhan dan belajar sekali lagi untuk mentaati Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-23 kita lihat di pasal yang ke-8, kita maju di pasal yang ke-8, di ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-28 dikatakan, demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Tetapi sebelumnya di dalam ayat yang ke-25 kita difahamkan bahwa, maafkan saya, di dalam ayat yang ke-23, di dalam ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-23 dikatakan bahwa bangsa Israel berkata kepada Gideon, mereka meminta supaya Gideon dan juga anaknya ataupun keturunannya memimpin mereka, memimpin orang Israel. Tetapi Gideon mengatakan bahwa dia dan juga anaknya atau keturunannya tidak akan memimpin
mereka ataupun memerintah mereka, tetapi sebaliknya Tuhanlah yang akan memerintah mereka. Dan selepas Gideon dan bangsa Israel belajar tentang betapa pentingnya mereka untuk mentaati kepimpinan Tuhan, pemerintahan Tuhan, maka kita melihat di dalam ayat yang ke-28 bagaimana Tuhan memberikan keamanan kepada mereka, memberikan ketentraman kepada daerah mereka, dan mereka hidup di dalam damai sejahtera. Jadi saudara dan saudari, ketaatan mendatangkan damai sejahtera. Nah, yang ketiga, damai sejahtera dapat membawa impak kepada kehidupan kita. Nah, izinkan saya untuk membaca ayat yang ke-24 terlebih dahulu. Dalam ayat yang ke-24 dikatakan, selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal, maafkan saya, dalam ayat yang ke-24 pasal yang ke-6. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abizir. Jadi di dalam ayat yang ke-24 ini Gideon mengistiharkan bahwa Tuhan itu adalah keselamatan. Nah, di dalam terjemahan yang lain, perkataan keselamatan yang digunakan pakai di sini lebih tepat adalah damai ataupun damai sejahtera. Nah, apakah impak daripada damai sejahtera yang dimiliki oleh Gideon? Damai sejahtera yang bersumberkan Tuhan yang adalah Jehovah Shalom. Mari kita lihat bersama dalam ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Dalam ayat yang ke-29, sampai ayat yang ke-32 dikatakan bahwa setelah Gideon mentaati perintah Tuhan untuk meruntuhkan mezbah Baal yang didirikan oleh keluarganya dan juga oleh masyarakat yang tinggal di kota mereka, dikatakan bahwa ada sekumpulan orang yang marah kepada Gideon dan mereka berniat untuk menjatuhkan hukuman bunuh kepada Gideon. Nah, saudara dan saudari, pertanyaannya ialah, jika kita berada di dalam situasi Gideon, apakah mungkin Gideon tidak berasa takut? Apakah mungkin situasi itu tidak menggoncangkan iman Gideon? Nah, kita semua sedia maklum bahwa Gideon juga adalah manusia biasa seperti kita. Kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya dikatakan bahwa Gideon sebenarnya masih ada perasaan takut sehingga dia tidak melakukan ataupun tidak merobohkan mezbah penyembahan berhala itu pada waktu siang. Dikatakan bahwa dia meruntuhkan ataupun memusnahkan mezbah penyembahan berhala itu pada sebelah malam. Dan dikatakan bahwa dia juga berhadapan dengan ancaman daripada orang-orang di sekitarnya. Tetapi dia tunduk ataupun taat kepada perintah Tuhan, dan Tuhan memberikan damai sejahtera kepada Gideon, dan oleh anugerah pertolongan Tuhan, situasi yang pada waktu itu kelihatan begitu mencemaskan ataupun menegangkan berada di dalam keadaan yang terkawal. Jadi saudara dan saudari, bila kita berbalik kepada Tuhan yang adalah Jehovah Shalom, bila kita mengandalkan Tuhan yang adalah Jehovah Shalom, Tuhan tidak memberikan janji bahwa
kita akan lepas daripada masalah, kita akan lepas daripada cabaran, kita akan lepas daripada ketakutan, perkara-perkara yang mendatangkan ketakutan, kekhawatiran dan kebimbangan. Tetapi saudara dan saudari, Tuhan menjanjikan bahwa damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal fikiran kita akan memberikan kepada kita ketentraman, kemampuan untuk menghadapi segala perkara yang ada di hadapan kita. Amin. Jadi bagaimanakah kita boleh menemukan damai sejahtera kita pada hari ini? Yang pertama, kita harus sentiasa memandang kepada Tuhan yang adalah Jehovah Shalom. Tuhan adalah damai sejahtera kita. Dan yang kedua, kita harus belajar mentaati Tuhan, karena ketaatan mendatangkan damai sejahtera. Dan yang ketiga, damai sejahtera Tuhan dapat membawa impak dalam kehidupan kita. Damai sejahtera tidak menghapuskan masalah kita. Damai sejahtera tidak menghapuskan segala cabaran kita, tetapi damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi apa saja situasi, apa saja cabaran, apa saja ketakutan, apa saja kecemasan, dan apa saja kekhawatiran yang melanda kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami berdoa, tolong kami untuk menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, dan berikan kami kekuatan untuk menerapkannya dalam setiap bidang kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi kami semua pada hari ini. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara dan saudari, sekarang adalah masa pengumuman khususnya bagi kebaktian hari Minggu. Bagi gereja kita akan memulakan kebaktian mingguan kita mulai 6 September. Tapi bagi masa kini kita akan hanya mengadakan 2 kebaktian pada setiap minggu. Kebaktian pertama adalah kebaktian gabungan Cina dan Inggris pada 8 pagi. Kebaktian yang kedua, kebaktian BM pada 10.30 pagi. Pada masa yang sama, kebaktian pra-rekaman akan disediakan khususnya bagi mereka yang tidak dapat datang ke gereja disebabkan oleh PKPP pada masa ini. Mari kita berdoa bersama dan lebih dekat kepada Tuhan sehari demi sehari. Saudara dan saudari, sila berdiri bersama. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi.
Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus dan daripada rasul-rasul itu. Saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah doa syafaat. Mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa pada pagi ini. Pertama, kita berdoa untuk perlindungan Tuhan ke atas negara kita. Berdoa untuk penyembuhan dalam hubungan di antara para pemimpin dan di antara berbagai suku kaum. Kedua, kita berdoa untuk semua institusi pendidikan di bawah pengendalian Daosis, agar Tuhan membekalkan segala keperluan dari segi para pelajar dan guru-guru. Doakan untuk pembekalan keuangan yang berterusan untuk semua sekolah dan akademik Daosis. Ketiga, berdoa untuk gereja kita supaya kita terus mengalami pembinaan semula dan pengukuhan dari Tuhan, agar kita menjadi agen untuk membina semula kehidupan yang hancur. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara dan saudari, pada saat ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Anak dan Roh Kudus serta dengan kamu, dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita akhiri kebaktian kita dengan menaikkan sebuah lagu pujian kepada Tuhan Allah kita. Tiada ku sadar dulu di masa yang telah lalu, tanpa kepastian ku berjalan dalam hari-hariku. Banyak luka hidupku menghalangi langkahku, hingga cahayamu hampiriku dan pulihkan hidupku. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, Dia ubahkan semua kelam hidup. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, beriku harapan yang baru. Tiada ku sadar dulu di masa yang telah, tanpa kepastian ku berjalan dalam hari-hariku. Banyak luka hidupku menghalangi langkahku, hingga cahayamu hampiriku dan pulihkan hidupku. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, Dia ubahkan semua kelam hidup. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, beriku harapan yang baru. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, Dia ubahkan semua kelam hidup. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, beriku harapan yang baru. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, Dia ubahkan semua